Yosaminasan, Andri Hako kembali again. Pada video kali ini akan Andri Hako review One Piece chapter 985. Tanpa banyak basa-basi, cus langsung mawon masuk ke pembahasan. Minggu ini One Piece mendapat jatah color spread di majalah Weekly Shonen Jump. Terlihat Luffy dan si jabrik Eustace Kid berebut onigiri sambil naik burung makau raksasa. Sedangkan Trafalgar Law berbagi onigirinya dengan para burung makau lain. Akhirnya, setelah menanti-nanti selama 2 minggu, chapter terbaru One Piece 985 rilis. Di chapter 984 lalu, kita dikejutkan oleh Yamato yang ternyata mengenal Ace. Pada awal chapter 985 ini, diperlihatkan tim Akazaya yang masuk dari pintu belakang Onigashima dihadang oleh si pengkhianat kampret Kanjuro Kurozumi. Law dan kawan-kawan sudah tidak terlihat di sini. Mungkin mereka sudah masuk duluan ke istana Onigashima. Kanjuro yang sudah berhasil mengelabui Oden dan Akazaya yang lain selama 20 tahun lebih, paham betul kelakuan para Akazaya. Jika mereka pasti tidak akan mudah menyerah. Kanjuro menghadang Akazaya bersama dengan para gifter cecunguk Kaido dan pasukan samurai tanpa kepala yang dia buat dari kekuatan buah iblisnya. Kanjuro mengibaratkan samurai tanpa kepala itu sebagai Akazaya. Mungkin yang dimaksud adalah para Akazaya tidak akan memiliki kepala atau pimpinan lagi, karena sebentar lagi eksekusi penerus klan Kozuki terakhir Momonosuke akan dimulai. Kanjuro bercerita, saat dalam perjalanan dia membawa Momo ke Orochi, Momo sempat berusaha kabur dan melukai sedikit tangan Kanjuro. Tetapi usaha Momo sia-sia, Kanjuro lebih kuat darinya. Momo akhirnya dihajar sampai pingsan oleh Kanjuro. Mendengar cerita tersebut, Kiku, seorang lelaki yang berhati Barbie, mulai meneteskan air mata. Pada situasi tersebut, Inu sempat-sempatnya bertanya soal tangan Neko yang sudah dimodifikasi menjadi pistol. Kanjuro berkata, jika tugasnya adalah menahan Akazaya agar tidak dapat masuk ke istana Onigashima sampai eksekusi Momo selesai, agar sejarah keluarga Kozuki berakhir. Kiku sudah tidak tahan lagi mendengar bacotan Kanjuro. Dia sudah lengkap memakai baju perangnya. Akhirnya Kiku diperkenalkan secara resmi sebagai pengikut keluarga Kozuki yang memiliki julukan si salju kekal. Kiku menjelaskan jika luka tebasannya membekas sampai ke akhirat, bagaikan salju yang tersisa di musim semi. Dan mulailah Kiku menyerang Kanjuro, diikuti Akazaya yang lain. Terlihat Inuarashi juga memodifikasi kakinya dengan pedang agar dia bisa bertarung dengan teknik 2 pedang. Scene berganti ke loteng tempat di mana Luffy dan Yamato berbincang. Selama ini, Yamato berperan sebagai Kozuki Oden. Dia mencari informasi mengenai Luffy yang ternyata adalah adiknya Ace. Yamato meminta izin Luffy untuk dapat ikut berlayar bersamanya. Apakah Yamato akan menjadi nakama baru bajak laut topi jerami? Karena Yamato mempunyai jurnal Oden yang mungkin di dalamnya terdapat info mengenai cara menuju Locktail atau bahkan info mengenai One Piece, maka akan sangat berharga sekali informasi tersebut bagi Straw Hat Pirate. Tetapi jangan lupa, kita mempunyai kapten yang super bodoh. Luffy sangat tidak suka hal yang instan. Dia lebih mementingkan petualangan yang bebas. Dulu sekali, Rayleigh sempat akan bercerita tentang One Piece di Pulau Sabaody, tetapi Luffy menolaknya. Jadi, kemungkinan Yamato menjadi nakama baru SHP masih 50-50. Jika jurnal Oden hanya berisi tentang petualangan Oden saja, mungkin Luffy masih mau menerimanya. Tetapi jika sudah membahas lebih jauh tentang One Piece, mungkin Yamato akan ditolak menjadi new nakama SHP. Yamato melanjutkan ceritanya. Meskipun dia mengaku sebagai Oden, tetapi dia tidak dapat bergerak sebebas Oden karena borgol yang ada di tangannya. Dulu saat bertemu Ace, dia ingin sekali ikut berlayar. Tetapi borgol tersebut akan meledak jika Yamato pergi meninggalkan Wano. Maka Yamato takut untuk keluar Wano. Yamato diborgol oleh Kaido ketika dia berumur 8 tahun. Setelah Yamato ingin menjadi Oden. Jadi kira-kira umur Yamato sekarang sudah 28 tahun. Luffy menanyakan keseriusan Yamato ikut bertarung melawan Kaido bersamanya. Dan tekad Yamato sudah bulat untuk melawan ayahnya, karena hanya kenangan pahit dihajar yang dia dapat dari kecil. Luffy menawarkan untuk melepaskan borgol Yamato, karena memang dia pernah melepas borgol peledak di penjara Udon. Akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama melawan Kaido. Di bawah loteng terdengar suara siaran dari Kaido. Ternyata Kaido sudah memulai pidatonya di atas panggung eksekusi.
Kaido berkata jika dunia mulai bergerak, pemerintah dunia menghapuskan sistem Shichibukai karena yakin dengan senjata barunya. Kemungkinan senjata baru yang dimaksud Kaido adalah SSG yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Akhirnya Kaido memproklamirkan aliansinya dengan bajak laut Big Mom yang bertujuan untuk mendapatkan senjata kuno. Di tengah pidato Kaido, Big Mom muncul dengan didampingi para homiesnya. Terlihat Nami dan Carrot yang sudah tertangkap dan Zeus yang babak belur. Dua Yonko senior ini memiliki agenda ke depannya untuk pergi mendapatkan One Piece dan membuat dunia dalam ketakutan yang akan menciptakan perang. Dunia yang brutal inilah yang sangat mereka idam-idamkan. Mendengar Kaido yang ingin mendapatkan One Piece membuat Luffy geram dari atas loteng. Kaido menjelaskan rencana ke depannya untuk Wano. Dia akan memperbanyak pabrik senjata dan mempekerjakan warga ibu kota bunga. Wano akan menjadi surga para bajak laut karena menjadi daerah hitam tanpa hukum yang berlaku. Orochi seketika protes karena ibu kota bunga adalah daerah kekuasaannya. Tak disangka Kaido langsung menebas kepala Orochi sampai putus menggunakan pedangnya King. Tapi menurut Andre Hako, Orochi tidak akan mati semudah itu. Coba ingat lagi. Orochi memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan Yamato no Orochi, yaitu ular berkepala 8. Mungkin Orochi masih memiliki 7 kepala sisanya. Kita tunggu saja chapter selanjutnya. Akibat kejadian tersebut, sontak semua pengikut Orochi kaget karena Kaido dan Orochi sudah bekerja sama dalam waktu yang lama. Bagi Kaido, keluarga Kozuki atau Kurozumi sama saja. Luffy yang melihat Momo dipasung dan sudah babak belur berteriak memanggilnya dari atas loteng. Akibat tingkahnya yang pencilaan, Luffy dan Yamato terjatuh dari loteng. Kaido memberi waktu 5 detik bagi pengikut Orochi untuk memilih menjadi bawahan Kaido atau akan dia bunuh di tempat jika melawan. Kaido akan mengubah Wano menjadi kerajaan bajak laut dan mempersiapkan perang besar yang akan datang. Dan saat itu juga, Onigashima dipindahkan ke ibu kota bunga. Wano akan berakhir dan berubah nama menjadi New Onigashima. Yamato anak Kaido akan dijadikan jenderal negara baru ini. Terselip panel Kiku yang menangis dan pedangnya yang sudah berlumuran darah. Apakah Kiku sudah berhasil mengalahkan Kanjuro? Atau ada anggota Akazaya lain yang terbunuh? Kita tunggu chapter mendatang. Luffy dan Yamato yang terjatuh dari loteng mulai berlari karena dikejar cecunguk Kaido. Mendengar pidato Kaido tadi, Yamato sama sekali tidak menyetujui ide ayahnya menjadikannya jenderal New Onigashima. Luffy meminta Yamato untuk mengantarkannya ke Momo. Sebelum dia dieksekusi, para cecunguk Kaido yang menemukan Yamato bergerak cepat dan mulai memberitahu info tersebut ke Tobiropo. Sepertinya chapter depan semakin menarik. Tobiropo akan join di kekacauan ini dan pertempuran mulai mendekati puncak. Sampai jumpa di review selanjutnya. Matur nuwun dan salam Andre Hako.